Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang mulia ini Allah pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita membaca pesan-pesan dari wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan Rabiul Awal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan hikmah-hikmahnya sehingga kita bisa mengimaninya, mengamalkannya, kemudian menjadikannya sebagai modal dan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang meniti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, pertemuan yang lalu kita terhenti pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Abu Bakar menggantikan posisi beliau sebagai imam. Maka ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak setuju. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang sangat peka hatinya. Dia mudah menangis jika dia membaca Al-Quran. Dia tidak akan mungkin mampu untuk menahan air matanya. Sekiranya engkau, hai Rasulullah, memilih orang selain Abu Bakar radhiyallahu taala anhu." Maka Aisyah pun juga menambahkan, "Demi Allah, saya tidak apa-apa wahai Rasulullah, karena Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah. Hanya saja saya khawatir nanti manusia, orang-orang akan bosan dengan pengimamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Akan tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tetap mengatakan, "Muru Abu Bakrin fal yusalli binnas." Perintahkanlah Abu Bakar agar tetap menjadi imam yang mengimami kaum muslimin pada waktu itu. Maka diutuslah seorang utusan menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengimami para sahabat salat Isya. Setelah menjumpai Abu Bakar, maka utusan tersebut menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan pesan Rasulullah itu, Abu Bakar merasa berat. Abu Bakar merasa berat dan mengalihkannya kepada Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa memang khalifah pengganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Meski demikian, beliau bukanlah orang yang besar hatinya ketika diminta menggantikan Rasulullah. Justru beliau merasa tidak layak radhiyallahu anhu. Akan tetapi Umar bin Khattab ketika ditawari oleh Abu Bakar, dia menolak. Dan bahkan dia mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dialah orang yang berhak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dia yang menggantikan sebagai imam di Masjid Nabawi.
Kemudian ketika Rasulullah SAW merasakan bahwa sakit yang menimpa beliau agak ringan, maka Rasulullah SAW keluar untuk menuju masjid dengan dipapah oleh 2 orang sahabat. Maka saat beliau SAW berjalan ke masjid, Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan jalan langkahnya beliau. Dan Aisyah mengatakan, ka'anni anzuru rijlaihi takhtanil arda minal waja'. Seakan-akan aku melihat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tanah karena disebabkan sakit yang menimpa beliau. Bahasa kita mungkin semper ya, nggak bisa jalan dengan normal sambil menyeret kakinya. Maka setibanya di masjid, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang mengimami para sahabat, dia merasakan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berniat untuk mundur ke barisan makmum. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar Abu Bakar tetap di posisinya sebagai imam. Kemudian Rasulullah terus dipapah, didudukkan dan salat di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq dia salat dengan mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk, Abu Bakar di sampingnya, kemudian para sahabat yang menjadi makmum salat dengan mengikuti salatnya Abu Bakar. Hal ini terjadi pada salat zuhur di hari Kamis. Dan salat itu adalah salat terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah dengan para sahabat. Salat zuhur di hari Kamis. Setelah itu sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Maka 3 hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahsinudz dzanna billah, berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Berbaik sangkalah kalian kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tertimpa musibah tidak jarang di antara mereka yang menyalahkan Allah. Maka Rasulullah berwasiat, husnudzonlah kepada Allah sekalipun dalam keadaan yang berat. Kemudian seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luar biasa, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya dia belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang lain yang merasakan sakit melebihi sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seperti ini, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu beliau sedang merintih merasakan sakit yang luar biasa. Maka aku letakkan kedua tanganku ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menggunakan selimut, dan aku dapati panas tubuh Rasulullah sangat tinggi sekali. Abu Sa'id meletakkan tangannya di balik selimut, maka demamnya Rasulullah itu tembus. Abu Sa'id mengatakan, alangkah berat sakitmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, inna kadzalika yudha'afu lanal bala wa yudha'afu lanal ajr. Begitulah kita, ujian kita dilipat gandakan dan pahala kita juga dilipat gandakan. Dan kita tahu bahwasanya para nabi adalah manusia yang paling berat balanya, ujiannya paling berat para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang kualitas keimanannya seperti nabi, dan kemudian yang derajatnya setelahnya. Semakin orang kuat keimanannya, semakin bagus keimanan seseorang, maka
dimungkinkan ujian yang akan dia rasakan akan semakin kuat. Sebagaimana pohon semakin tinggi, maka semakin kuat pula terpaan angin yang menimpanya. Kemudian salah seorang sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, aku juga mendatangi Rasulullah SAW di kala itu. Beliau SAW sedang merintih kesakitan yang luar biasa. Ini Rasulullah SAW merasakan sakit sebagaimana manusia lainnya. Kemudian sakit Rasulullah SAW semakin bertambah. Lantas beliau mengambil kain untuk menutupi wajah beliau yang mulia. Maka jika rasa sakit beliau sedikit berkurang, beliau menyingkap kain tersebut dari wajahnya. Dalam kondisi menahan sakit yang sangat dahsyat ini, beliau tidak lupa mengingatkan umatnya tentang suatu saat, tentang sesuatu yang sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat untuk ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban saudara-saudari kita yang berada di Palestina, mengangkat kesusahpayahan mereka, melindungi mereka dari mara bahaya, menutup aurat mereka, menghangatkan mereka ketika dingin, dan menaungi mereka ketika terik panas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada hari-hari itu Abu Bakar radhiyallahu anhu terus mengimami para sahabat dalam solat-solat mereka. Maka ketika mereka sedang bersiap untuk solat subuh dengan diimami oleh Abu Bakar, tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, maka Rasulullah SAW membuka kain penutup yang menutupi kamar Aisyah radhiyallahu anha dari Masjid Nabawi. Jadi posisi rumah istri-istri Nabi ada di bagian timur masjid, karena Masjid Nabawi itu arah kiblatnya ke arah selatan, dan rumah istri-istri Nabi berada di sebelah, di sana itu kiri atau kanan masjid, di sebelah timur masjid. Dan rumah Aisyah adalah rumah yang paling dekat dengan arah kiblat. Ada lubang dari rumah Aisyah ke masjid yang hanya ditutup dengan sitar. Maka di waktu subuh tersebut Rasulullah SAW membuka kain penutup tersebut, membuka sitar tersebut. Lantas beliau melihat ke arah para sahabat yang sedang berbaris rapi untuk menunaikan sholat subuh. Maka wajah beliau SAW terlihat berseri-seri. Lalu beliau tersenyum, dan bahkan hampir-hampir kaum muslimin terpengaruh dalam sholat mereka. Kaum muslimin, para sahabat telah rindu sholat diimami oleh Rasulullah SAW. Selama beliau sakit, beliau tidak ke masjid kecuali di sholat zuhur tadi. Beliau sholat di rumah. Adapun imam masjid maka digantikan oleh Abu Bakar. Maka kaum muslimin sangat berharap Rasulullah SAW datang untuk sholat bersama mereka. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengimami dan merasakan hal tersebut, Abu Bakar mundur, menyangka Rasulullah SAW akan keluar dari masjid, akan keluar dari rumah menuju kepada masjid. Namun Rasulullah SAW memberikan isyarat agar mereka tetap menyempurnakan sholat mereka. Lantas Rasulullah SAW menutup kembali sitar tersebut, kain penutup rumah Aisyah tersebut, dan para sahabat tentunya menyangka bahwasanya Rasulullah SAW sudah merasa baikan dari sakitnya, sudah mulai sembuh dari sakitnya. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ternyata dugaan para sahabat ini berlawanan dengan fakta yang ada. Di tanggal
12 Rabiul Awal, tepatnya di hari Senin tersebut. Maka di hari itu sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata semakin parah. Bahkan sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam pingsan beberapa kali. Fatimah, putri beliau radhiyallahu anha, yang terus-menerus mengamati kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, alangkah berat penderitaanmu wahai ayahku. Mendengar ungkapan Fatimah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, sesungguhnya setelah ini tidak ada lagi penderitaan yang akan mendera bapakmu. Mendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami sakit yang parah, beliau sallallahu alaihi wasallam sering sekali memberikan wasiat kepada para sahabatnya, terutama wasiat tentang salat. Bahkan salat merupakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh ajalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan terbata-bata, as-salatu as-salah wattaqullaha fima malakat aymanukum. Perhatikanlah salat kalian, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam urusan budak-budak kalian. Ini di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat menyampaikan wasiat agar memperhatikan salat, agar menjaga salat. Dan salat adalah tiang agama, yang agama Islam akan bertahan kokoh selagi pondasinya kuat dan tiangnya kuat. Tetapi jika pondasinya lemah, tiangnya roboh, maka sangat sulit sekali Islam akan bertahan pada diri seseorang. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di hari Senin pagi tersebut, Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara dari Aisyah radhiyallahu anhum, dia masuk ke rumah Aisyah. Saat itu dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan sakit keras, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu lagi untuk berucap. Abdurrahman bin Abu Bakar yang masuk sambil membawa siwak dan sedang menggunakannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka Aisyah yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus memandangi apa yang dibawa oleh Abdurrahman tersebut, Aisyah menanyakan, akhudhuha laka, apakah engkau wahai Rasulullah ingin saya ambilkan siwak tersebut untuk engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala, memberikan isyarat iya. Dan Aisyah mengambilkan siwak tersebut, lantas beliau perbaiki, beliau bersihkan, dan beliau lumatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah siwak terakhir yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kebanggaan ibunda kita Aisyah. Karena air liur terakhir yang masuk ke dalam tubuh Rasulullah adalah air liur Aisyah. Beliau yang melumatkan siwak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping beliau terdapat sebuah wadah air. Beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air tersebut, kemudian mengusapkan wajahnya dengan air tersebut sembari mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Beliau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya kematian benar-benar memiliki sekarat. Sesungguhnya di dalam kematian benar-benar ada sekarat. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi
tetapi beliau pun juga ditimpa sakaratul maut, merasakan bagaimana perihnya sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha yang sedang memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mendengar Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Beliau mengatakan, bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat padanya dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Aisyah juga mendengar Rasulullah SAW berdoa sambil bersandar kepada Aisyah, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosaku, karuniakanlah rahmatmu kepadaku, dan angkatlah aku ke Rafiqul A'la. Masukkanlah aku ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa-doa itu. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan bahkan rasul terbaik sepanjang zaman, yang pasti dijamin masuk ke dalam surga. Beliau berdoa minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Lantas bagaimana dengan keadaan kita? Kita manusia biasa. Kita bukan seorang nabi, apalagi seorang rasul. Apakah kita orang soleh? Allahu a'lam. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang soleh. Maka kita lebih layak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Ketika berada di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pingsan kurang lebih selama 1 jam. Kemudian beliau siuman. Kemudian beliau memandang ke arah atas. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan bersandar pada badan Aisyah. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau, kemudian beliau mengucapkan Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang baik. Beliau SAW terus menerus memanjatkan doa tersebut sampai ruh beliau yang mulia dicabut dan tangan beliau mulai lemas. Maka kalimat tersebut adalah kalimat terakhir yang terucap dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi tempat bersandarnya Rasulullah menyaksikan saat-saat yang paling menyedihkan tersebut. Dia mengatakan, ketika ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut, saya mencium aroma harum yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, maka pada akhirnya manusia termulia itu pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau telah wafat. Kekasih Allah Subhanahu wa taala telah wafat dalam pangkuan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Setelah beliau wafat, maka kota Madinah menjadi gelap. Seluruh kota Madinah yang dijuluki dengan Madinah Munawwarah, Munawwarah artinya terang benderang, menjadi gelap. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tidak sedang berada di sisi Rasulullah, beliau datang dari rumah salah seorang istrinya. Di sekitar Rasulullah SAW dijumpai Umar bin Khattab yang sedang sangat terpukul mendengar berita kematian Rasulullah SAW. Umar bin Khattab berdiri sambil menyuarakan ketidakpercayaannya mendengar kematian Rasulullah SAW. Dia mengatakan, demi Allah,
sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, akan tetapi Allah telah mengirim utusan kepadanya sebagaimana Allah mengutus seorang utusan kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Umar mengatakan, demi Allah saya yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hidup sehingga beliau akan memotong tangan dan lisan orang-orang munafik dan juga orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah wafat. Ini saking ketidakpercayaan Umar bin Khattab terhadap wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana yang mencekam tersebut disebabkan karena Umar tidak percaya dan Umar tentunya menghunuskan pedangnya. Di tengah-tengah keadaan tersebut Abu Bakar datang. Setelah mendengar kabar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tanpa banyak bicara, beliau langsung menuju jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang ditutup kain. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyingkap kain tersebut, menyingkap kain yang menutup wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan boleh mencium kening jenazah yang sudah wafat. Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, engkau tetap wangi baik ketika masih hidup dan juga setelah wafat. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis sembari mengatakan, bi abi anta ya Nabi Allah, la yajma'ullahu alaika mautataini, ammal mautatul lati kutibat alaika faqad muttaha. Demi bapakku wahai Nabi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan pada dirimu dua kematian. Sekarang kematian yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu telah engkau lalui. Lalu Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui Umar, dan Abu Bakar berusaha untuk menenangkan Umar, namun tidak berhasil. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu membiarkan Umar di dalam ketidakpercayaannya tersebut. Abu Bakar menghadapkan wajahnya ke arah para sahabat. Beliau mengawali pembicaraannya dengan membaca tasyahud. Lalu beliau mengatakan, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Kata Abu Bakar, amma ba'du, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati. Para sahabat yang mendengar kematian Rasulullah tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap Rasulullah akan kembali hidup. Maka Abu Bakar memberikan penjelasan yang ringkas, padat dan jelas. Kemudian Abu Bakar membaca sebuah ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan mereka pula akan mati. Abu Bakar juga membaca sebuah ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Abu Bakar membaca ayat Allah, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat
atau terbunuh, kalian berbalik ke belakang, yaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, barang siapa yang murtad, maka dia tidak akan dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas mengatakan, wallahi lakana an-nasu lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala hatta talaha Abu Bakr radhiyallahu anhu fatalaqaha minhun nas. Demi Allah, seakan-akan semua orang, semua sahabat Nabi, tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut, ayat yang menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah SAW, sampai Abu Bakar membacakannya di kala itu. Maka manusia mengambil ayat tersebut dari Abu Bakar, seakan-akan ayat ini baru pertama kali dibaca oleh Abu Bakar, ayat yang menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengarkan ayat ini sampai aku mendengar Abu Bakar membaca ayat ini, sehingga aku lemas mendengarkan ayat ini. Aku tidak kuat berdiri dengan kedua kakiku dan aku jatuh ke tanah ketika Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Maka saat itu aku baru yakin bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat. Maka para sahabat yang berkumpul di masjid mendengarkan hal tersebut, mereka semua menangis. Mereka semua menangis disebabkan karena benarnya wafatnya Rasulullah SAW di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian pada hari Selasa, hari berikutnya, sehari setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat hendak menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman Rasulullah SAW. Ketika hendak memandikan jenazah Rasulullah SAW, para sahabat bingung. Mereka bingung dan berselisih, apakah mereka harus membuka pakaian Rasulullah sebagaimana yang biasa mereka lakukan ketika memandikan jenazah kaum muslimin, ataukah mereka harus memandikan Rasulullah dengan busananya. Dalam keadaan semacam itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rasa kantuk kepada mereka semua, sehingga mereka tertidur. Maka di antara mereka ada yang mendengar, ada orang yang menyuruh mereka untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melepas pakaian beliau. Dan tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengetahui siapakah orang yang bicara tersebut. Pada akhirnya Ali bin Abi Thalib, beliaulah yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu dengan beberapa sahabat yang lainnya. Mereka membasahi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembut tanpa melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, dia adalah orang yang mendapatkan kemuliaan untuk mengusap, untuk menggosok jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, saya terus memperhatikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan detil. Saya tidak mendapatkan apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan baik, baik ketika hidup ataupun ketika sudah wafat. Setelah dimandikan, maka jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 lapis kain berwarna putih. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dipakaikan baju ataupun surban. Sebagian kaum muslimin ketika wafat, dan saya pernah sendiri menyaksikan secara langsung, dibuatkan baju dari kain kafannya sebelum nantinya dibungkus dengan 3 helai kain, dan juga digunakan surban di kepalanya. Ini menyelisihi apa yang diperlakukan pada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak dipakaikan yaitu baju sama sekali, begitu pula imamah. Setelah itu,
para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sendiri-sendiri, dimulai dari kalangan laki-laki dewasa, kemudian laki-laki dari kalangan anak-anak, kemudian para wanita dan seterusnya. Kenapa mereka tidak sholat dengan berjamaah? Karena waktu itu belum ada khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Belum ada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada Abu Bakar? Iya. Tapi kaum muslimin belum sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di hari Rabu. Beliau meninggal di hari Senin, dan para sahabat bingung bagaimana ini pemulasaraan Rasulullah, sehingga hari Selasa baru dimandikan dan di hari Rabu baru dimakamkan. Beliau dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kamar Aisyah, rumah Aisyah dan istri-istri yang lainnya di waktu itu berada di luar masjid. Kalau kita sekarang ke Masjid Nabawi, kita jumpai bahwasanya makam Rasulullah yang mana dulu itu adalah rumah istri-istri beliau, sekarang berada di dalam masjid. Dulunya tidak, dulunya di luar masjid. Ketika para sahabat hendak menggali kubur untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berselisih. Apakah kita menggalikan untuk Rasulullah dengan cara dilahat atau dengan cara syak? Ada dua jenis liang kubur, yaitu lahat dan syak. Lahat adalah ketika kuburan digali, maka di sisi arah kiblat dibuatkan lubang di sudut bagian ke arah kiblat. Itu namanya liang lahat. Adapun yang lubang yang dibuatkan di tengah-tengah pas, itu namanya syak. Maka para sahabat berselisih, apakah kita akan membuatkan lubang di tengah atau di sudut arah kiblat. Maka mereka melakukan istikharah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengundang tukang gali kubur, yang pada waktu itu ada dua orang. Satu orang terbiasa dengan menggali bagian tengah dan satu orang terbiasa dengan lahat. Maka siapa di antara dua orang ini yang datang duluan, dia yang menggalikan untuk Rasulullah. Maka yang datang adalah yang menggalikan lahat. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam dimakamkan dengan beralaskan sebuah kain merah dan sebuah batu yang ditancapkan di atasnya. Makam beliau sallallahu alaihi wasallam ditinggikan 1 jengkal. Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas." Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fatimah mengatakan, "Wahai Anas, apakah kalian sanggup menimbunkan pasir ke jenazah Rasulullah?" Jawabannya tentunya tidak tega. Maka ini kurang lebih bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya atau akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali faedah dan pesan-pesan yang bisa kita ambil dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya seseorang yang wafat, dia akan meninggalkan warisan. Orang yang meninggal dunia, dia akan meninggalkan warisan. Kecuali para nabi. Karena harta para nabi ini akan dibagikan sebagai sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengatakan, wa innal ulama'a warathu al-anbiya wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi.
Dan para nabi mereka tidak meninggalkan warisan berupa harta, baik harta dirham ataupun dinar. Namun para nabi mereka meninggal mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendatangi kerumunan para sahabat. Dia mengatakan, "Ngapain kalian di sini? Di masjid Nabi sedang dibagikan warisan Nabi. Kalian kok malah di sini?" Maka para sahabat yang mendengar itu langsung bergegas menuju masjid. Setibanya di masjid, mereka tidak menjumpai apa-apa kecuali majelis-majelis ilmu. Maka mereka berbalik menuju kepada Abu Hurairah dan bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kata kamu di masjid sedang dibagikan warisan Nabi. Saya enggak menjumpai kecuali pengajian." Kata Abu Hurairah, "Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta. Nah, para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak." Terakhir, faedah yang bisa kita ambil di antaranya, setiap mukmin harus mengambil pelajaran dari wafatnya Rasulullah SAW. Minimal kita sadar jika beliau adalah manusia terbaik, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam. Bahkan beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat, maka yakinilah kita pun juga akan wafat. Kita akan merasakan kematian. Orang terbaik, beliau diberikan pilihan mau kekal di dunia atau mau wafat, maka beliau memilih wafat, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan jika ada orang yang ingin kekal di dunia ini, maka salah, karena sejatinya kampung halaman kita yang sebenarnya bukan di dunia. Kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di surga. Disebabkan kesalahan, Allah letakkan Nabi Adam dan istrinya di dunia. Maka hendaknya kita sadar kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Setiap kita nanti pasti akan mati, dan kita akan pulang ke kampung kita di surga insyaallah ta'ala. Dan kita harus sadar di dalam kematian pasti ada sakaratul maut, rasa yang sakit. Mungkin kita melihat orang sekitar kita, Masya Allah, meninggalnya tenang, meninggalnya mudah. Demi Allah kita harus sadar, mudah di kasat mata kita. Sejatinya tidak demikian. Kalau Allah berkehendak memudahkan kematian seseorang, tentulah Rasulullah Muhammad SAW orang yang paling berhak untuk diberikan kemudahan. Kenyataannya tidak demikian. Bahkan istri beliau menangis, bahkan Fatimah putri beliau juga menangis melihat wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Faedah yang kedua yaitu adalah ta'ziyatul muslim, hiburan bagi seorang muslim. Kiranya Allah memberikan ujian kepada kita, menyempitkan urusan kita, menyempitkan rizki kita, maka ketahuilah bahwasanya ujian yang diterima oleh Rasulullah adalah ujian yang sangat besar. Sebagaimana pernah kita sampaikan, Rasulullah SAW tidak pernah lepas dari ujian. Putri beliau semuanya meninggal, bahkan anak beliau semuanya meninggal sebelum Rasulullah SAW kecuali Fatimah. Beliau SAW terluka di perang Uhud sampai gigi taring beliau lepas dan seterusnya. Banyak sekali ujian yang beliau timpa dan beliau hidup dalam keadaan pas-pasan. Allah tidak bukakan dunia untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita diuji, kita sadar ujian Rasulullah lebih berat daripada ujian kita. Satu. Yang kedua, ketika kita diuji, ketahuilah bahwasanya ujian yang kita rasakan tidak lebih besar dibandingkan ujian kaum muslimin dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, bayangkan Bu, kalau di tengah-tengah kita ada Rasulullah,
Jenengan ajeng keluar untuk kerja, saya yakin tidak. Saya yakin jenengan gak akan kerja, mending nungguin Rasulullah. Betul. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada di dalam hati kita kecuali kerinduan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang diuji dengan wafatnya, orang-orang di sekitarnya, istrinya wafat, suaminya wafat, orang tuanya atau bahkan buah hatinya wafat, ketahuilah wafatnya Rasulullah bukan hanya musibah terbesar untuk kita, tapi untuk seluruh umat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran ketiga yaitu keagungan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam meyakini Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memberi rizki. Dari mana kita tahu? Rasulullah SAW di akhir hayat beliau masih sempat-sempatnya memberikan perhatian terhadap masalah tauhid. Beliau menegur, memberikan penegasan tentang perbuatan orang-orang ahlul kitab. Salah seorang istri beliau ketika hijrah ke Habasyah menceritakan di Habasyah di gereja banyak dibuat patung dan gambar-gambar ulama-ulamanya. Maka Rasulullah SAW memberikan peringatan. Mereka itu jika ada ulamanya mati atau ahli ibadahnya mati, mereka buatkan patung atau gambar. Bahkan kata Rasulullah tadi, mereka itu adalah orang-orang yang kalau ada orang mati dari kalangan ulama dan ahli ibadah, mereka jadikan sebagai tempat ibadah. Ini jelas merupakan bentuk kesyirikan. Rasulullah SAW di akhir hayat masih menyempatkan memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu adalah bagaimana makam Rasulullah SAW berada. Makam beliau terletak di luar masjid, tepatnya di kamar Aisyah. Kemudian di zaman Utsman bin Affan diperluaslah Masjid Nabawi ke seluruh sisi kecuali ke sisi timur. Yang mana sisi timur adalah arah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian datanglah kekhalifahan setelahnya, kalau tidak salah di Bani Umayyah. Maka di Bani Umayyah diperluaslah Masjid Nabawi dan dimasukkanlah makam beliau SAW ke dalam masjid. Bahkan pernah terjadi di makam Rasulullah SAW dijadikan tempat untuk tawaf. Tempat untuk tawaf. Padahal tidak ada syariat tawaf di dalam agama Islam, tidak ada sama sekali kecuali tawaf di mana? Di Ka'bah. Oleh karena itu, jika kita melihat ada masjid yang ada kuburannya, maka hendaknya kita berusaha untuk mengingkari. Kalau memang bisa kita pindahkan makam tersebut, kita pindahkan. Atau kalau memang makam itu lebih dulu daripada masjidnya, maka kita pindahkan masjidnya. Biarlah itu untuk makam saja. Ini demi menjaga kemurnian tauhid kita, agar kita tidak mengarahkan hati kita kepada penghuni makam tersebut. Dan ini sangat banyak menimpa sebagian besar kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka membuat makam di arah masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kesalahan-kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila kiranya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.